Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi yang berlaku pada bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi yang berlaku pada bilangan pecahan. Jadi, bagaimana kalau operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian itu dilakukan pada bentuk bilangan pecahan. Nah, sebelumnya, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu harus berupa bilangan bulat. Syaratnya, B tidak boleh 0 dan juga B bukan faktor dari A. Artinya, B itu tidak bisa membagi A. Contohnya seperti ini, ada 3 per 4. 4 ini tidak bisa membagi 3. Juga bagian bawah ini atau B ini, nah ini disebutnya sebagai penyebut. Itu tidak boleh bernilai 0 karena bentuk per 0 itu tidak diperbolehkan. Nah, langsung ke bentuk atau jenis-jenis dari pecahan. Pecahan dibagi jadi 5 jenis. Yang pertama adalah pecahan biasa. Jadi dia cuma berbentuk A per B seperti ini, atas per bawah, atau pembilang. Yang atas disebut sebagai pembilang, yang bawah adalah penyebut. Bentuk yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, campuran di sini karena di depannya ini ada sebuah angka atau bilangan bulat lagi. Bacanya 4, 2, per 3. Seperti itu. Nah, bentuk campuran ini diperoleh kalau misalkan ada bentuk pecahan biasa yang bagian atas atau pembilangnya ini nilainya lebih besar daripada bagian penyebutnya. Misalkan ini tadi 4, 2 per 3. Ini kita kembalikan ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah tinggal kalian kalikan 3 dengan 4. Jadi ini dikali, hasilnya ditambahkan dengan 2. Sehingga ini menjadi 3 kali 4 adalah 12, ditambah 2 menjadi 14. Sehingga dapat kalian tulis sebagai 14 per 3. Jadi awalnya seperti itu. Karena nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dapat kalian sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini. 3 dikali berapa yang nilainya mendekati 14. Nah, karena 3 dikali 4 itu nilainya 12 dan sudah dekat dengan 14, maka di depan ditaruh angka 4. Sisanya atau 2 ini diperoleh dari mana? Dari 14 tadi kamu kurangi dengan hasil perkalian tadi, yaitu 12. 14 kurangi 12 bersisa 2. Sehingga dapat dituliskan sebagai 4, 2 per 3. Seperti itu. Nah, bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Jadi desimal ini memakai koma atau bentuk per 10 seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah persen. Persen itu adalah per 100. Tandanya dia ada bentuk bagian belakang ini. Seperti 0 per 0 gitu tulisannya ya. Ini bacanya adalah persen. Sehingga ini bacanya adalah 20%. Karena persen artinya per 100, ini dapat kalian tuliskan sebagai 20 per 100. Seperti itu. Nah, lebih besar lagi ada yang namanya per mil. Kalau per mil itu per 1000. Sehingga yang contohnya ini adalah 20 per mil. Dapat kalian tuliskan sebagai 20 per 1000. Nah, jadi ini adalah kelima jenis dari bentuk pecahan. Selanjutnya kita langsung ke bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu dilakukan jika bagian penyebut ini nilainya sudah sama, baru bisa diselesaikan. Nah, jika bagian penyebutnya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan bagian atasnya. Jadi tinggal jumlahkan 2 tambah 4 berapa ini? Hasilnya 6. Sehingga dapat itu sebagai 6 per 5. Nah, ini merupakan pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar. Jadi bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Seperti tadi, bagaimana caranya? Jadi gini, 5 dikali berapa yang nilainya mendekati 6? 5 bisa kalikan dengan 1. Karena 5 kali 1 nilainya 5. Menuju 6 bersisa 1 dong. Nah, akhirnya 1 ini taruh depan. Sisanya taruh di atas sini. Jadinya 1 per 5. Seperti itu. Coba kita kasih contoh lagi. Misalkan ada ini. Ada misalkan 8 per 3.
mau kita jadikan bentuk pecahan campuran. Caranya adalah 3 dikali berapa yang nilainya mendekati 8, 3 bisa kita kalikan dengan 2, nilainya kan 6. Nah, berarti 2 ini taruh di depan, pertiganya tetap. Nah, 8 dikurangi 6 itu kan hasilnya 2. Taruh di atas sini sehingga menjadi 2/3 seperti itu. Coba satu contoh lagi dengan warna yang berbeda ya. Misalkan ada 13/5 mau kita jadikan campuran. 5 dikali berapa yang nilainya mendekati dengan 13. 5 bisa kita kalikan dengan 3. 5 bisa kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 nilainya adalah 10. Sudah dekat dengan 13. Maka 2-nya tulis dulu. Per 5-nya tetap. Nah, 13 dikurangi 10 itu hasilnya adalah 3. Sehingga 13/5 dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran yaitu 2/3/5 seperti itu. Nah, kita berlanjut ke contoh yang lain. Nah, di sini bagaimana misalkan kalau ternyata penyebutnya ini belum sama. Nah, cara yang mudah itu dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Menyamakannya bisa menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 maupun bisa dibagi 5. Di sini diperoleh 20 atau kalau kalian bingung menentukannya, bisa juga dengan dikalikan saja. Ini kan yang pertama per 4, yang kedua per 5, ditukar. Jadi yang pertama kita kali 5, masing-masing atas bawah. Yang kanan kita kalikan 4. Jadi gini. 5 dikali 3 menjadi 15. 5 dikali 4 menjadi 20. Di sini sudah menjadi satu penyebut ya. Tidak dipisah lagi. Kemudian ini 4 kali 5 jadi 20. 4 kali 5 juga menjadi 20. Nah, jadi caranya tinggal ditukar. Karena yang di kiri ini penyebutnya 4. Nah, maka yang kanan semuanya kali 4 atas bawah. Karena yang kanan ini penyebutnya 5, yang bagian kiri atas bawah kita kalikan dengan 5. Nah, setelah sama seperti ini tinggal kita jumlahkan bagian atasnya saja. 15 tambah 20 hasilnya adalah 35 per 20. Nah, bentuk seperti itu sebenarnya sudah selesai. Namun ini masih bisa disederhanakan. Menyederhanakan pecahan itu bisa dengan cara begini, dilihat. Penyebut maupun pembilang ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama enggak? Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan 35 dan 20 itu sama-sama bisa dibagi dengan 5. Kalau sama-sama kita bagi dengan 5, itu bisa menjadi 7/4. Setelah itu, baru kita jadikan bentuk pecahan campuran. 4 dikali berapa? Mendekati 7. Tinggal 4 dikali 1. 4 dikali 1 itu nilainya adalah 3. 3 dengan 7 itu berbeda berapa? 4 kali 1 adalah 4. 4 kali 1 itu 4, kemudian sehingga dengan 7 selisihnya adalah 3. Sehingga dapat kalian tuliskan sebagai 1/3/4. Tetapi tanpa menyederhanakan pun juga boleh. Tinggal 20 kali berapa mendekati 35 dikalikan 1. Bersisa 15. Jadi boleh juga dalam bentuk 1/15/20. Nah, kalau misalkan ini 15-nya kita bagi dengan 5, 20 juga kita bagi dengan 5, ini menjadi 1/3/4. Jadi sama saja. Boleh disederhanakan terlebih dahulu, seperti yang warna biru ini, atau boleh juga dijadikan pecahan campuran terlebih dahulu, baru disederhanakan.
Seperti itu. Jadi kalau operasi penjumlahan maupun pengurangan dalam pecahan itu harus penyebutnya berupa bilangan yang sama. Jika belum sama, bisa disamakan terlebih dahulu dengan mengalihkan maupun dengan menentukan KPK-nya. Nah, berikutnya contoh untuk yang pengurangan. Sama juga ini ya. Nah, di sini yang kiri dia per 2, yang kanan per 5. Agar sama, bisa seperti tadi, dikalikan tukar. Yang kiri kita kalikan 5 semuanya. Yang kanan kita kalikan 2 semuanya. Jadinya 5 kali 5 nilainya 25. 6 kali 2 jadinya, ini ada kesalahan ya, harusnya bukan 16 ini. Harusnya adalah 12. Kemudian yang bawah 5 kali 2 10. 5 kali 2 juga 10. Harusnya ini 25 dikurangi 12. Sehingga kalau 25 kurangi 12, hasilnya harusnya adalah di sini seharusnya adalah 13 per 10. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita jadikan bentuk pecahan campuran. Jadi usahakan kalau misalkan bagian atas atau pembilangnya ini lebih besar daripada ya penyebut, itu bisa dijadikan bentuk pecahan campuran. Coba kita bagikan. 13 bagi 10. 10 kalau dikalikan 1 itu kan 10 ya. Maka ke 13 dia bersisa 3. Jadi 1/3 per 10 seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau dia berupa operasi perkalian. Jadi kalau perkalian pecahan maupun pembagian nanti itu tidak perlu disamakan penyebut. Jadi langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah, atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, seperti itu. Sehingga kalau kita selesaikan 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 4 hasilnya 12. Baru di sini sederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 2 nih atas bawah. Jadi harus bilangan yang sama ya. 10 bagi 2 hasilnya 5, 12 bagi 2 hasilnya 6. Sehingga menjadi 5/6. Seperti itu. Dan operasi yang terakhir adalah operasi pembagian. Jadi kalau pada operasi pembagian ini nanti diarahkan menjadi bentuk perkalian. Caranya seperti apa? Contoh di sini ada 2/3 dibagi 2/9. Caranya adalah pecahan yang belakang itu dibalik posisinya. Awalnya 2/9 menjadi 9/2. Tetapi operasinya pun berubah. Yang awalnya pembagian berubah jadi perkalian. Sehingga nanti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 9 menjadi 18. 3 kali 2 menjadi 6. Seperti itu. Nah, kalau ternyata ini bisa dibagi langsung, 18/6 artinya 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 3. Jadi bisa langsung seperti itu. Misalkan bisa disederhanakan seperti itu. Oke. Nah, jadi yang tadi kita pelajari ada 4 jenis operasi pada bilangan pecahan, yaitu penjumlahan, pengurangan, yang kalau dalam penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus disamakan. Kemudian yang 2 terakhir adalah perkalian dan pembagian, tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau perkalian tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian, yang membagi dibalik dulu, baru diselesaikan dengan perkalian. Seperti itu. Nah, semoga yang kita pelajari bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.